bagaimana hukumnya memakan daging keledai dan meminum susunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, pagi ini kita bertemu lagi di channel Kang Nuris. Kajian kali ini kajian rutin Kitab Bulughul Maram bi Syarhi Adillatul Ahkam karya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Alhamdulillah, kita kali ini akan membahas terkait bagaimana hukumnya memakan daging keledai dan meminum susunya. Langsung saja, bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu, dan dari Anas bin Malik, ini karena depannya adalah hadis sahabat Anas bin Malik. Wa anhu radhiyallahu an, dan dari Anas bin Malik, semoga Allah meridhai beliau. Qala, berkata siapa Anas, lamma kana yaumu Khaybar, semasa pada waktu perang Khaybar, amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aba Talhata, amara memerintahkan siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aba Talhata, kepada siapa? Aba Talhah. Ceritanya seperti ini. Suatu ketika Rasulullah sedang beristirahat, tiba-tiba ja'ahu ja'in, ada orang tiba-tiba datang berkata seperti ini, ukilatul khumar, kita sudah makan, kita dikasih makan keledai. Lalu datang lagi orang lain yang datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kita dikasih makan keledai. Datang ketiganya sama juga berkata seperti itu. Setelah itu Rasulullah perintahkan kepada Sayyidina Talhah untuk menyeru kepada para sahabat. Amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aba Talhah, kepada Aba Talhah. Fanada, maka menyeru siapa? Aba Talhah. Innallaha wa rasulahu yanhayanikum an luhumil khumuri al-ahliyati. Innallaha, sesungguhnya Allah, wa rasulahu, dan utusannya Allah, itu yanhayanikum, melarang siapa Allah dan utusannya, kum, atas kalian semua, an luhumil khumri, dari memakan daging keledai, al ahliyati, yang sifatnya jinak atau keledai yang ada di sekeliling kita, yang kita gunakan untuk rukub atau kendaraan. Karena dulu di zaman Rasulullah kendaraan itu banyak, dan termasuk yang biasa digunakan itu adalah keledai. Ada juga kuda, ada juga unta, ada juga bighal, perkawinan antara keledai dan kuda. Fa innaha, maka sesungguhnya luhumil khumur, daging keledai itu rijsun najis, haram untuk dimakan. Muttafaqun alaihi, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, dari sini keterangan dalam hadis ini menyatakan bahwa keharaman untuk memakan daging keledai. Ini ijma, sepakat, muttafaq para ulama, ittifaq para ulama menyatakan bahwa daging keledai itu adalah haram. Lalu bagaimana dengan kuda? Karena dalam satu ayat nih, An-Nahl ayat 8, Allah berfirman, bismillahirrahmanirrahim, wal khailu wal bighalu wal hamira litarkabuha wa zinatan. Allah ciptakan al khail, kuda, wal bighalu, dan perkawinan antara kuda dan keledai itu menghasilkan namanya bighal. Wal hamira, dan keledai, litarkabuha, supaya apa? Diciptakan Allah untuk menjadi fasilitas kendaraan bagi kita, wazinatan, dan perhiasan. Nah, oleh karena itu, karena memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dikendarai, untuk jadi perhiasan, itu diharamkan
oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ulama sepakat terkait al-khamir ini keledai, tetapi ulama berbeda pendapat terkait hukum memakan daging kuda. Kalau menurut Imam Abu Hanifah, madhab Hanafi, ayat Quran tersebut secara jelas runtut al-khailu wal bighalu wal hamir, ini kuda, bighal maupun keledai itu tiga-tiganya tidak diperbolehkan atau haram karena atof. Ini ada wawu atof yang berkesinambungan di sini ya, sehingga baik khail, bighal atau khamir itu hukumnya haram. Berbeda dengan madhab Syafi'i di kita ya, kuda itu dihukumi mubah, boleh, karena tidak ada nas secara sharih, secara jelas yang menyatakan haram. Karena ketika kita menghukumi sesuatu yang haram tanpa dalil itu tidak diperbolehkan. Nah, paling pol menurut madhab Syafi'iyah, kuda itu hukumnya makruh. Karena apa? Kuatnya perdebatan antara haram dan tidaknya kuda. Nah, ini keterangan di kitab Misbahut Talaq. Maka dari itu ini bisa diambil kesimpulan bahwa bighal dan keledai dan bighal atau anak daripada persilangan keledai dan kuda itu tidak diperbolehkan ataupun haram. Adapun khail, kuda, itu masih perdebatan antar ulama, ada yang membolehkan, ada yang tidak. Lalu bagaimana hukumnya kita memakan atau meminum susu dari keledai? Karena ada sebuah saya tidak tahu mitos atau betulan, di Arab Saudi itu susu keledai berfungsi sebagai obat bagi orang yang tidak hamil-hamil, mandul. Jadi, perempuan yang mandul itu ada sebuah mitos, jika minum susu keledai itu bisa hamil. Bagaimana hukumnya? Ulama berpendapat sesuatu yang keluar daripada perkara haram itu hukumnya juga haram, maka itu tidak diperbolehkan. Oke ya, sekian kajian satu hadis kali ini, semoga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.